Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nopel Adelia from the Faculty of Health Sciences, the 3 Midwifery Study Program, Muhammadiyah University of Bogoraya. Here I will present material on emergency deliveries. Okay, here I will explain the difficult words in the emergency deliveries text. Nah, berikut penjelasan singkat terkait difficult words yang artinya kata-kata sulit. Yang pertama ada imminent, artinya segera terjadi. Nah, situasi yang membutuhkan tindakan cepat untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Yang kedua ada asepsis, yaitu kondisi bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Prosedur steril untuk mencegah infeksi pada ibu dan bayi saat persalinan. Yang ketiga ada hemorrhage, yaitu pendarahan. Kehilangan darah yang berlebihan biasanya terjadi pada ibu setelah melahirkan yang memerlukan penanganan segera. Yang keempat ada chilling, yaitu kedinginan, penurunan suhu tubuh bayi baru lahir yang dapat menyebabkan hipotermia. Yang kelima ada respiratory distress, yaitu gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas pada bayi baru lahir memerlukan intervensi untuk memastikan jalan napas terbuka. Yang keenam ada cord clamp, yang artinya alat penyedot cairan untuk lendir bayi. Alat untuk membersihkan lendir atau cairan dari hidung dan mulut bayi agar bisa bernapas dengan baik. Dan yang terakhir ada ophthalmic silver nitrate solution, cairan nitrat perak untuk mata. Larutan antiseptik yang diberikan pada mata bayi untuk mencegah infeksi bakteri seperti gonore. Nah, selanjutnya kata kunci dalam konteks persalinan darurat. Yang pertama ada emergency deliveries, yang artinya persalinan darurat. Jadi, proses melahirkan yang terjadi secara mendadak tanpa persiapan medis lengkap membutuhkan penanganan segera untuk keselamatan ibu dan bayi. Yang kedua ada privacy, yaitu upaya menjaga kenyamanan ibu dengan memastikan proses melahirkan berlangsung tanpa gangguan dari pihak luar. Yang ketiga ada clean place, yang artinya tempat bersih, area yang bebas dari kotoran dan kontaminasi mikroorganisme untuk mengurangi resiko infeksi. Yang keempat ada infection protection, yaitu pencegahan infeksi. Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan dan sterilitas guna mencegah infeksi pada ibu dan bayi selama proses persalinan. Yang kelima ada warm environment, yang artinya lingkungan hangat. Ruangan atau tempat yang suhunya cukup hangat untuk mencegah hipotermia pada ibu dan bayi baru lahir. Yang terakhir ada delivery pack, yaitu peralatan persalinan. Alat-alat dasar yang diperlukan selama proses melahirkan seperti sarung tangan steril, penjepit tali pusar, gunting steril, dan kain bersih. Terjemahan ringkasan, persalinan darurat dapat terjadi di luar rumah sakit. Ibu bersalin perlu dirujuk ke fasilitas medis terdekat jika memungkinkan. Jika kelahiran segera terjadi, persalinan harus ditangani oleh orang yang paling terampil. Faktor pentingnya, privasi, tempat bersih, perlindungan diri dari infeksi dan pendarahan, serta menghindari bayi dari kedinginan dan gangguan pernapasan. Peralatan darurat yang diperlukan ada penjepit tali pusar, gunting, kain bersih, dan lainnya. Penjelasan kata kunci juga sudah dijelaskan di sebelumnya. Ada imminent, yaitu situasi mendesak di mana kelahiran tidak dapat ditunda. Ada asepsis, penting untuk mencegah infeksi pada ibu dan bayi selama persalinan. Ada hemorrhage, perlu diwaspadai karena dapat membahayakan nyawa ibu. Dan warm environment, mencegah hipotermia pada bayi baru lahir. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, jadi persalinan darurat membutuhkan penanganan cepat dan terorganisir. Prioritaskan kebersihan, keselamatan ibu dan bayi, serta dukungan emosional. Peralatan minimal dapat digunakan dengan memanfaatkan barang-barang yang tersedia. Inilah referensi-referensi yang saya dapatkan dari buku English for Midwives. Thank you, sampai jumpa.